Maka saya Ahmad Alfi dengan NIM 2501604. Saya Aisyah Melani Putri dengan NIM 2501605. Saya Alian Hadata Aisyah dengan NIM 2501606. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anjani Kustantri dengan NIM 2501604. Saya Aprilia dengan NIM 2501610. Perkenalkan, nama saya Faiha Takia dengan NIM 2512954. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai implementasi dan juga tantangan nilai-nilai Pancasila di era globalisasi. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasannya implementasi merupakan suatu penerapan ataupun pengamalan suatu ide yang disusun secara matang untuk diterapkan melalui kegiatan secara nyata. Baiklah teman-teman semuanya, saya akan menyebutkan apa saja tantangan di era globalisasi. Yang pertama yaitu radikalisme dan intoleransi, dua pengaruh budaya asing, tiga merosotnya nilai etika dan moral di masa sekarang, dan masih banyak lagi. Adapun tantangan nilai-nilai Pancasila di era globalisasi yaitu yang pertama radikalisme dan intoleransi. Globalisasi mempermudah penyebaran informasi melalui internet, termasuk ideologi ekstrim yang tidak sesuai dengan Pancasila. Radikalisme muncul karena mudahnya akses terhadap konten yang memecah belah, kekerasan, dan ajaran yang menolak keberagaman. Hal ini mengancam nilai persatuan dan ketuhanan yang Maha Esa karena menumbuhkan sikap saling benci, menganggap kelompok lain serba salah, serta mempersempit makna keberagaman di Indonesia. Dan yang kedua yaitu pengaruh budaya asing. Budaya asing yang masuk tanpa filter dapat menggeser identitas bangsa. Nilai-nilai konsumtif, individualis, dan gaya hidup bebas yang bertentangan dengan nilai moral, sopan santun, dan gotong royong dalam Pancasila. Jika generasi muda tidak memiliki filter yang baik, mereka cenderung meniru budaya luar tanpa mempertimbangkan apakah sudah sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Baik yang ketiga yaitu merosotnya etika dan moral di media sosial. Kemajuan teknologi merupakan ruang diskusi yang sangat bebas. Namun, kebebasan ini sering disalahgunakan, seperti ujaran kebencian, cyberbullying, hoax, hingga konten-konten yang tidak layak. Hal tersebut merupakan tantangan bagi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, serta kerakyatan yang menjunjung musyawarah untuk mufakat. Karena etika komunikasi di ruang digital semakin menurun, banyak orang berpendapat tanpa bertanggung jawab hanya untuk mencari sensasi atau popularitas. Baiklah teman-teman semuanya, saya akan menjelaskan tentang apa itu tanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah kesalahan kita untuk melakukan sesuatu dengan benar dan berani mengambil akibat dari apa yang sudah kita lakukan. Jadi, untuk pengertian implementasi dan bertahan nilai-nilai Pancasila di era globalisasi, khususnya dalam tanggung jawab adalah bagaimana cara kita sebagai pribadi atau mahasiswa menerapkan atau mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjadikannya pedoman dasar dalam bertindak. Dalam menjadi pribadi yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan lingkungan sekitar, serta tidak terbawa arus globalisasi yang dapat menghilangkan nilai-nilai Pancasila atau menjadi tantangan nilai-nilai Pancasila, sehingga output yang dihasilkan adalah kita menjadi pribadi yang bervalue dan sadar terhadap kewajibannya. Saya akan memberikan contoh implementasi dan penerapan nilai-nilai Pancasila di era globalisasi yang berhubungan dengan tanggung jawab. Yang pertama, beribadah menurut agama masing-masing. Ini merupakan penerapan sunnah pertama. Kemudian yang kedua, menjadi manusia yang bisa empati seni lingkungan sekitar. Contohnya, membantu teman ketika mereka terlintas. Ini merupakan penerapan silaturahmi. Kemudian yang ketiga, bermusyawarah untuk membentuk kesepakatan. Ini merupakan penerapan silaturahmi. Pesan moral yang dapat kita tarik adalah, walaupun di tengah tantangan arus globalisasi, Pancasila mengajari kita bahwa harus menjalani kemajuan dan kebebasan dengan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab di sini adalah dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pembatas sekaligus pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila ini mengarahkan kita agar tidak hanyut dalam pengaruh luar,
tetap berpegang teguh pada moralitas, persatuan, dan keadilan dalam bertindak. Dengan begitu, kita dapat menghadapi globalisasi dengan karakter yang kuat, beradab, dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar maupun bangsa. Dalam hal ini, tanggung jawab sebagai bagian dari nilai Pancasila. Nah, kita sebagai warga negara itu dituntut untuk bertanggung jawab pada diri sendiri. Itu contohnya seperti kita belajar sungguh-sungguh agar masa depan kita lebih baik. Kedua, itu bertanggung jawab terhadap masyarakat, seperti tidak membuang sampah sembarangan atau kita membantu tetangga yang kesusahan. Ketiga, itu bertanggung jawab terhadap negara, seperti kita mematuhi aturan yang berlaku dan membayar pajak tepat waktu. Tantangan utamanya yaitu arus informasi yang sulit dikendalikan, budaya populer yang tidak sejalan dengan nilai lokal, literasi digital yang rendah, dan solidaritas yang menurun. Oleh karena itu, penguatan nilai Pancasila perlu dilakukan lewat pendidikan karakter, keteladanan, kebiasaan digital yang sehat, serta dukungan dari para keluarga, sekolah, dan pemerintah. Secara keseluruhan, seharusnya nilai tanggung jawab itu dapat kita terapkan dengan nilai-nilai Pancasila agar kita sebagai warga negara ataupun bangsa Indonesia tidak kehilangan identitas kita. Dan kita juga tetap harus menerapkan nilai integrasi, toleransi, serta berkeadaban.